Kembali lagi dengan aku, Tiffany. Oke, halo, kembali lagi dengan Cici. Hari ini Cici akan membahas tentang bangun ruang 3 dimensi. Oke, yang pertama kita harus mengenali apa itu titik, apa itu garis lurus, dan apa itu bidang. Titik itu lihat pada gambar. Ini namanya titik A, ini namanya titik B, titik C, titik D, E, F, G, H. Oke, itu namanya titik. Kemudian yang bernama garis lurus itu garis A, B, garis B, C, garis A, D, garis D, C, dan seterusnya. Kemudian apa itu bidang? Bidang itu ini. Sisinya itu bangun 3 dimensi. Bidang A, B, C, D, bidang E, H, F, G, bidang E, H, D, A. Itu namanya bidang. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara titik, garis, dan bidang itu sendiri? Ini sebenarnya kita hanya tahu untuk soal cerita saja ya. Nah, pertama itu hubungan antara titik dan garis. Jadi ini ketika ada garis A, B, atau Cece kasih nama saya garis L, ya. Titik A terletak di garis L, berarti di sini. Titik B terletak di tengah-tengah garis L, berarti tengahnya mungkin sini ya. Gitu. Oke, itu namanya terletak. Nah, sekarang ada yang dibilang dia di luar garis L. Berarti titik A di luar garis L. Oke? Nah, kemudian lanjut. Hubungan antara titik dan bidang. Bagaimana kalau hubungan antara titik dan bidang? Jadi ini ada titik. Jadi ini ada bidang. Cici ambil di pada balok A, B, C, D yang alasnya itu ya. Nah, titik E terletak di tengah-tengah bidang A, B, C, D. Atau titik E terletak pada bidang A, B, C, D. Nah, ada lagi dibilang titik E terletak di luar bidang. Kalau di luar bidang ya berarti dia di luar. Oke? Nah, kemudian lanjut. Hubungan antara garis dan garis. Kita ketahui itu yang di SMP ada sebuah garis lurus namanya L. Dan ini garis lurus bernama M. Dia sejajar. Sejajar itu artinya apa? Ketika garis L dimiringkan begini, maka garis M akan memiliki kemiringan yang sama dengan si garis L. Oke? Nah, itu namanya sejajar. Kemudian, dibilang tegak lurus atau saling berpotongan. Mereka berpotongan. Jadi ini garis L, ini garis M. Mereka berpotongan di titik M. Oke? Itu berpotongan. Kemudian ada yang dibilang bersilangan. Bersilangan itu beda dengan berpotongan ya. Jadi kalau bersilangan itu dia terletak pada dua bidang. Jadi kalau Cecep ambil pada balok itu yang alasnya A, B, C, D dengan sisi kirinya A, D, H, E. Ya. Dan kemudian garis M itu di bidang A, D, H, E. Garis M. Kemudian garis L itu di A, B, C, D. Nah, ini yang namanya bersilangan atau beda bidang. Oke. Kemudian lanjut. Gambar di bawah ini menunjukkan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Istilah titik-titik di bawah ini apakah dia sejajar, memotong, atau menyilang dengan benar. Garis AB. AB dengan garis EF. EF. Ini berarti namanya sejajar. Karena mereka sama-sama di kemiringannya itu sama. Kemudian DC dan DH. DC, DH. Nah, ini tegak lurus. Oke, yang tegak lurus itu artinya dia membentuk sudut siku-siku. Tentang bagaimana mengukur jarak antara titik dan titik. Berarti ini ada titik A dan titik B.
berapakah jarak antara titik A dan B? Itu yang akan kita cari. Pada balok ini berarti umpamanya ini titik A dan ini titik E. Jaraknya itu yang dicari atau panjang garis AF kan? Oke, nah bagaimana cara mencari jarak antara dua titik? Rumus pertama yang kita gunakan itu kalau kita masih ingat tidak teman-teman yang di vektor. Rumus untuk mencari panjang vektor. Umpamanya ini berarti garis A, B, atau dari titik A ke titik B, atau B ke A ya, sama aja ya. Oke, berarti yang rumus pertama itu garis AB itu rumusnya adalah titik B dikurang titik A. Oke? Kemudian dikuadratkan. Dua titik ya, kalau dua titik itu seperti ini juga. Berarti ini titik X, ini titik Y. Oke? Terkadang ya, karena kita itu sudah dimensi 3, itu menggunakan 3 titik. Berarti ini B kurang A, yang ini Z. Kan kalau titik itu, titik A terdiri atas titik X, Y, dan Z. Titik B juga terdiri atas titik X, Y, dan Z. Atau biasa kadang-kadang itu hanya titik X, Y, atau titik X, Y ya. Kalau 3 titik ya X, Y, Z. Kalau 2 titik hanya X, Y. Oke, nah kita itu menggunakan rumus yang pertama itu panjang vektor seperti itu. Kemudian lanjut, itu kalau kita tahu titiknya ya, titik ini umpamanya dari titik 1,2, ini mungkin negatif 1,3, kayak begitu. Berarti kita menggunakan rumus ini yang pertama. Nah, sekarang bagaimana jika kita tidak tahu titiknya dia di mana, jadi di garis itu di mana, tapi dia hanya seperti ini. Panjang-panjang rusuknya. Nah, kalau begini, adik-adik itu harus mencari di mana segitiganya. Atau jaraknya memang di mana. Supaya jarak titik A ke B, jarak titik A ke titik B. Kalau di gambar ini berarti hanya 12. Tetapi, jika dia sudah kayak begini, berapakah jarak titik A ke titik F? Nah, itu berarti kita menggunakan segitiga. Masih ingat kan adik-adik bagaimana rumus Pitagoras? Jika ini sisi A, ini B, dan ini C. Harus kita hafal itu polanya saja. Ini kan selalu pasti akar. Kalau A berarti yang diketahui B dan C. Oke, ini kuadrat. Kalau B pasti diketahui C dan A. Plus kuadrat. Kalau C berarti A dan B. Nah, letak perbedaannya di sini adalah, kan di sini C itu paling panjang karena dia sisi miring. Otomatis untuk mencari C, ya ditambah dong ini dengan ininya. Berarti ini yang ditambah. Oke? Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mencari A dan B? Karena mereka yang pendek, otomatis yang panjang kurang yang pendek. Itu saja cara hafalnya. Oke, berarti di sini untuk mencari jarak titik A ke titik F itu kita tarik garis. Oke? Berarti cari segitiganya. Ini segitiganya kan? Dan siku-siku otomatis di B. Oke, panjang AB itu 12. Dan panjang FB pasti sama dengan GC, yaitu 6. Yang kita cari adalah sisi miring. Berarti AF itu berarti dia ditambah kan? 12 kuadrat tambah 6 kuadrat. Yaitu 12 kuadrat itu 144. Dan 6 kuadrat itu 36. Berarti akar 180. Akar 180. Jadi 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 5. 2 bisa keluar jadi 2, 3 pangkat 2 bisa keluar jadi 3, dan 5 tidak bisa keluar. Berarti menjadi 6 akar 5. Itu berarti jarak titik A ke F 6 akar 5. Oke, kita masuk di contoh soal. Nah ini, contoh untuk kita menggunakan vektor ya. Nah, di sini kan kita lihat, jika A itu titiknya 0, 5, dan 2, sedangkan B itu
1, 3, dan negatif 1. Hitunglah jarak A, B. Oke, nah ini kan titik dengan titik, berarti kita menggunakan vektor. Rumus vektor itu ingat, jika AB yang dicari, berarti ya B kurang A. Jika BA yang dicari, maka A kurang B. Oke, sekarang kita fokus dulu yang di X. Oke, X-nya untuk B itu 1. X untuk A itu 0. Pangkat 2. Y untuk B itu 3 dan Y untuk A itu 5. Dan Z untuk B itu negatif 1 dan untuk A itu 2. Oke, 1 kurang 0, 1, 1 pangkat 2 itu 1. 3 kurang 5 negatif 2. Negatif 2 dipangkatkan 2, 4. Kemudian negatif 1 dikurang 2 itu negatif 3 dipangkatkan 2, 9. Berarti akar 14. Berarti jawabannya adalah nomor 5 ya. Panjang rusuknya itu 4. Kubusnya berarti panjang ini rusuknya sama panjang. Jika perpotongan rusuk AC dan BD adalah P. AC dan dia di tengah ya. Kan pasti di tengah. Adalah P. Maka jarak titik E ke P adalah, carilah segitiganya. Berarti segitiganya dengan siku-siku di A. Sekarang Cece mau kita fokus di bidang A, B, C, D. Ingat tidak teman-teman, kalau umpamanya suatu persegi, panjang sisinya 4, otomatis diagonalnya pasti sisi akar 2. Jadi itu usah diacak, langsung aja 4 akar 2. Itu untuk diagonal persegi. Oke? Berarti jika kalau ini 4/2, ingat ya, kalau suatu garis dia berpotongan seperti ini di tengah, otomatis dia membagi 2. Ini akan sama panjang, dan ini akan sama panjang. Jadi kalau panjang AC sendiri itu adalah 4 akar 2, maka setengahnya adalah 2 akar 2. Berarti di sini untuk AP itu adalah 2 akar 2. EA itu rusuknya adalah 4. Berarti untuk mencari EP adalah tinggal Pitagoras. Dia ingat, sisi yang miring berarti dia yang ditambah. Berarti 4 kuadrat tambah 2 akar 2. 4 pangkat 2 itu 16. Kemudian 2 akar 2. 2 pangkat 2 itu 4 kali. Akar 2 kali akar 2 itu akar 4. Akar 4 itu 2. Atau dibilang orang ya biasanya akar 2 dipangkatkan 2. Akar 2 aja dengan pangkat 2. Oke, berarti ini adalah 16 tambah 4 kali 2 itu 8. Akar 24. Ingat bahwa ini 2-nya ada 3 ya, berarti 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 1, 3 kan? 2 tambah 1, 3. Yang bisa keluar adalah 2 pangkat 2 bisa keluar? Bisa, jadi 2. 2 pangkat 1 bisa keluar? Tidak. Berarti dia tetap di dalam. Dan untuk 3 juga tetap di dalam. Hasilnya itu adalah 2 kali 3. Berarti itu 2 akar 4. Diketahui sebuah rusuk kubus. Panjang rusuknya itu jika dari sebuah titik sudut ke pusat sudut kubus adalah pusatnya kubus itu otomatis ya di tengah-tengah kubusnya ya. Berarti ini kita gambar pakai diagonal ruang teman-teman. Ini berarti ini pusatnya. Dari titik sudut ke pusat kubus. Oh, berarti dari titik sudut ini. Titik sudut manapun, mau ini, atau mau dari C, dari G, dari H, sama saja. Jadi CC ambil itu yang A saja ya. A ke ini. Kan dia kan langsung saja ya. Lihat garis ini ada kan? Oke. Nah, sekali permasalahan adalah berapa jarak AG? Nah, teman-teman ingat tidak?
rumusnya di kubus itu untuk mencari diagonal ruang. Kan yang di sini kan diagonal ruang itu A, G. Rumus mencari diagonal ruang adalah sisi kali akar 3 atau sisi akar 3. Beda dengan kalau yang diagonalnya pada persegi atau di sini diagonal pada bidang. Ini, yang gini, kalau AC. Kalau AC itu sisi kali akar 2. Oke? Tapi sekarang ini adalah diagonal ruang. Berarti yang akar 3. Ingat saja kalau ruang pasti 3. Kalau yang pada bangun datar itu ya 2. Oke? Nah, di sini berarti ini AG itu A akar 3. Ingat, lihat. Dia kan di tengah, di pusat. Aku potong kan? Otomatis membagi 2 garis A, G. Berarti untuk cari ini kita titik pusatnya O saja ya. Untuk AO itu berarti setengahnya A akar 3. 1/2 kali A akar 3 atau A akar 3 per 2. Dapat. Selesai. Itu bagaimana mencari jarak dari titik ke garis. Nah, teman-teman, untuk mencari jarak antara suatu titik ke garis itu, kita tidak boleh sembarangan seperti umpamanya ini garis AB, ini garis C. Carilah titik jarak titik C ke AB, garis AB. Kita langsung gini aja deh. Selesai. Tidak boleh. Jarak dari titik ke garis itu harus kita cari yang garisnya tegak lurus. Ya. Jadi kalau umpamanya di sini ini titik B, dia mau ke garis mana ya? Garis ini. Otomatis kita harus cari yang tegak lurusnya. Yang tegak lurusnya itu yang ini. Berarti langsung saja garis B ini kan pasti siku-siku kan? Oke? Atau garis dari titik A ke garis EF. Di mana kira-kira A ke EF itu garisnya yang siku-siku? Ya ini. Kan? Berarti kita harus cari tegak lurusnya ya. EF kan kayak ini tegak lurus. Jadi kita garis-garis ini tegak lurus, tidak itu tidak lurus ya. Jadi kalau umpamanya ya ini ya. Jarak titik A ke garis BF. A ke garis BF. Cari A ke BF itu yang mana tegak lurusnya. Kayak ini kan. Nah, berarti langsung saja 12. Oke? Atau jarak titik A ke garis EF, cari tegak lurusnya. Ini. Berarti dia adalah 6. Oke? Nah, itu kalau dia gampang seperti ini. Tapi bagaimana kalau dia sudah seperti ini garis HF, ini titik A. Nah, ini kita harus cari. Nah, bagaimana cara mencarinya itu? Kita akan menggunakan semua rumus-rumus segitiga yang kita ketahui. Jadi rumus segitiga yang pertama yang kita ketahui itu adalah Pythagoras tadi. Yang kedua itu adalah menggunakan trigonometri. Kalau adik-adik itu masih ingat sin kostan. Jadi kalau umpamanya ini sisinya di sini derajat alfa yang kita ketahui. Ini kan sisi miring. Depan samping. Kalau sin itu ingat depan per miring. Kalau cos itu terbaliknya berarti samping per miring. Kalau tan itu dia ingat sin per cos atau depan per samping. Itu. Oke, ini kita menggunakan trigonometri. Yang ketiga itu adalah kita menggunakan rumus luas segitiga. Masih ingat kan rumus luas segitiga? Alas kali tinggi per 2. Oke. Yang keempat itu kita menggunakan dalil proyeksi segitiga. Jadi ingat, di ini kan sudut B. Garis di depan sudut B itu B. Garis di depan sudut A itu A. Dan garis di depan sudut C itu adalah C. Oke, untuk mengetahuinya biasanya jika ini adalah ini kita O ya. OB itu X, maka OA adalah kan AB itu C. Oke? Maka sedangkan OB itu adalah X. Maka untuk mencari OA
itu adalah C kurang X. Oke, dan nanti ujungnya kita memakai rumus Pitagoras. Pitagoras ini. Karena otomatis panjang CU itu sama. Oke, jadi inilah yang akan kita gunakan. Pertama itu Pitagoras, kedua itu trigonometri, ketiga luas segitiga, yang keempat itu dalil proyeksi segitiga. Contohnya itu jarak titik F ke garis AC. Ini F. Nah, ini dia. Di sini kita harus cari segitiga. Ya, ini kan otomatis kita tidak bisa lihat ada yang tegak lurus langsung dirusuk-rusuk, ya tidak ada kan. Ini kita harus mencari segitiganya. Ini pasti tegak lurus. Segitiganya itu otomatis F ke A, kemudian F ke C. Di sini Cece akan bahas satu persatu. Kalau kita mau menggunakan rumus Pitagoras seperti biasa ya. Jadi di sini segitiganya, saya gambar ulang, A, C, F. Yang kita mau cari itu si ini. Anggap saja itu U. Di sini AF, ingat kubus. Cece selalu bilang apa kalau diagonal pada bidang, bukan diagonal ruangnya. Yang HB itu diagonal ruang, dia melewati ruang. Sedangkan diagonal AF itu dia hanya pada bidang. Berarti dia itu langsung saja sisi akar 2. Sisinya itu 10. Berarti 10 akar 2. Oke, ini juga sama. AC itu 10 akar 2. Wah. Oke. Nah, di sini otomatis dia kalau kita gambar baik-baik di tengah itu, F ke tengah itu adalah dia pas di tengah tuh. Nah, kalau kita lihat gambarnya ya, AC dia di tengah. Otomatis untuk OC atau OA itu setengahnya dari AC. AC itu adalah diagonal bidang 10 akar 2. Jadi kalau setengahnya 10 akar 2 bagi 2. 10 dengan 2 dieliminasi jadi 5. Berarti 5 akar 2. 5 akar 2. Oke. Berarti kita cari saja FO. Sudah dapat kan? Yang pertama itu Cece mau pakai Pitagoras. Berarti FO itu sisi pendek kan? Yang panjang itu 10 akar 2. Nah, berarti dikurang akar 2. Itu menjadi 10 pangkat 2 itu 100. Akar 2 dipangkatkan 2, akar 2 nya dengan 2, pangkat 2 nya mati. Berarti sisa 2 yang di dalam. 5 pangkat 2 itu 25. Akar 2 pangkat 2, akar dan pangkat 2 nya baku mati. Berarti sisa 2 yang di dalam. 100 kali 2, 200. 25 kali 2, 50. Berarti akar 150. Akar 150 itu berapa? Kita buat lagi Pitagoras. Ininya 2, 75, 3, 25, 55. Berarti kalau kita bikin 2 kali 3, 5 nya ada 2. Berarti 5 pangkat 2. 2 bisa keluar? Tidak. 3 bisa keluar? Tidak. 5 bisa keluar? Iya. Berarti jawabannya 5 akar 6. Jawabannya C. 5 akar 6. Oke, itu untuk menggunakan Pitagoras. Bagaimana kalau Cece mau menggunakan sin kosan? Panjang AC tadi itu adalah diagonal pada bidang, itu langsung sisi akar 2. Oke. Sama juga AF itu langsung saja 10 akar 2. Ini juga FC sama, diagonal bilang, berarti 10 akar 2. Ingat, segitiga yang sisinya sama panjang, otomatis segitiga sama sisi. Kalau pada segitiga sama sisi, otomatis dia punya besar sudut-sudutnya itu adalah 60 derajat. Karena ingat nah, total sudut segitiga itu adalah 180 kan? Berarti 60, ini 60, dan ini 60. Karena dia itu sama panjang.
segitiga sama sisi pas ini derajatnya 60, 60, 60. Berarti yang sampingnya itu kita pakai saja rumus sin, karena kan yang di depan tuh di depan derajatnya. Berarti langsung saja sin 60 itu rumusnya apa? Depan per miring. Sin 60 itu berapa? Akar 3 per 2. Depannya berapa? Yang kita cari. Miringnya itu 10 akar 2. Ingat, kalau sudah begini ini paling simple dan ini paling simple, itu dikali silang. Kali silang. Oke? Ingat, kalau sudah simple di sini berarti langsung saja dikali silang. Oke? Berarti 10 akar 2 kali akar 3, 10 akar 3 dan akar 2 jadi akar 6, karena 3 kali 2, 6. Kemudian 2 kali yang di depan, 2 kali depan. Berarti depan sama dengan 10 akar 6, 2 pindah menjadi bagi. Eliminasi. Berarti jadi 5. Depannya itu 5 akar 6. Berarti 5 akar 6. Sama kan dari jawaban tadi? Oke, sekarang berikutnya coba kita menggunakan dalis proyeksi segitiga. Nah, sekarang kita bayangkan ini langsung saja sih ini sebenarnya, karena dia pasti di tengahnya jadi 5 akar 2 dan 5 akar 2. Tapi anggap saja di sini ya, Cece tidak tahu ini di tengahnya aja, tidak tahu. Kita anggap saja itu X. Berarti ini 10 akar 2 kurang X. Oke? Kita menggunakan dalil. Anggap saja kita tidak tahu ini bagi 2 ya, anggap saja supaya kita bisa menggunakan rumus ini. Yang keempat itu tadi di Pythagoras. Oke, di sini kan kita bisa membagi 2 segitiga. Lihat, ada 2 segitiga kan? Segitiga AOF dengan segitiga FOC. Otomatis panjang FO-nya sama-sama kan? Kan? Nah, di sini berarti kalau ketika sama, kita fokus dulu ya di FO-nya segitiga AOF. Oke? Yaitu mencari sisi yang pendek ya. Berarti ribetnya 10 akar 2 pangkat 2 dikurang 10 akar 2 kurang X pangkat 2. Oke, sama dengan, fokus lagi di sini. Yang ini. Oke. Berarti dia akar 10 akar 2 pangkat 2 dikurang X. Ya, dia sudah persamaan kan? Kalau ada persamaan seperti ini ya kuadratkan saja dua-duanya supaya ini akarnya kita eliminasi hilang. Kalau kita kuadratkan dua-dua. Oke? Berarti menjadi kalau ini dan ini eliminasi karena sama angkanya kan? Kan kalau pindah kan dia jadi negatif. 10 akar 2 dikurang 10 akar 2. Kan sama angkanya kan? Aku eliminasi. Oke? Negatif, negatif. Kedua ruas dikali negatif berarti menjadi positif. Oke, berarti sisa ini. Pangkat 2 kan dulu ini. 10 akar 2 dipangkatkan 2. Ini kan berarti ini dulu pangkatkan 2 berapa? 10 pangkat 2 100, akar 2 dipangkatkan 2, akar dieliminasi. Sisa 2, berarti 100 kali 2 200. 2 kali 10 akar 2 kali negatif X berarti negatif 20 akar 2 dikurang ditambah X kuadrat. Berarti di sini 200 kurang 20 akar 2 X sama dengan X kuadrat sama X kuadrat. Ini dia punya eliminasi. Sisa 200 kurang 20 akar 2X sama dengan pindah ruas. Bisa 200 sama dengan 20 akar 2X. 200 sama dengan 20 akar 2X. Berarti X sama dengan pindah ya. Oke. Eliminasi sisa 10. X sama dengan 10 per akar 2. Oke. Ingat,
dalam pecahan tidak boleh di bawahnya ini akar, berarti kita harus rasionalkan dia. Kali akar 2 kali akar 2, 10 akar 2, akar 2 kali akar 2 itu 2. 10 dengan 2 eliminasi jadi 5 akar 2. Sama kan jawabannya tadi? Berarti sini 5 akar 2. Sama kan? Bagus setengahnya. Oke. Nah, kalau sudah dapat begini, otomatis yaitu 10 pangkat 2 tadi sulang saja 200, 5 pangkat ini tadi itu 50, dan akar 150 tadi itu 5 akar. Ketika suatu bidang alfa saja ya gampangnya, ini suatu titik A, kita mau hitung jarak titik ini ke bidang ini, itu caranya otomatis harus tegak lurus. Sama ya, semuanya itu harus tegak lurus. Mau tadi jarak antara titik ke bidang, titik ke garis, kan sama harus tegak lurus. Ini juga harus tegak lurus. Dimana catatan yang tegak lurus itu adalah garis-garis yang ada dalam bidang ini yang tegak lurus terhadap ini. Kan Cece bisa tulis saja garis ini kah atau garis ini, selama dia tegak lurus baru kita hitung. Oke, maksudnya itu seperti apa sih Cece? Kok ribet banget. Oke, itu maksudnya seperti ini contohnya ya. Jadi kalau umpama Cece mau hitung jarak A ke bidang B, C, G, F, bidang ini ya. Oke. Nah, itu kita cari saja garis-garis pada B, C, G, F yang tegak lurus dengan titik A. Otomatis itu ini kan. Garis BC tegak lurus pasti dekat A. Kenapa? Karena dia rusuk-rusuk pada kubus. Dia akan siku-siku. Oke, atau tegak lurus. Jadi jarak A ke bidang B, C, G, F itu adalah 12. Oke, contoh lainnya lagi. Jarak titik A ke bidang E, H, G, F, bidang ini ya. Nah, kita cari lagi pada bidang E, F, G, H ini yang tegak lurus dengan titik A ini kan, garis ini. Oke, berarti ini tegak lurus kan? Berarti itu adalah jarak titik A ke EFG, berarti panjang EA. EA itu Nah, kira-kira garis mana di dalam bidang EDBF ini yang tegak lurus dengan si A? Nah, otomatis ini kan DB. Kalau kita tarik garis ini, mereka jadi diagonal bidang ADCF kan? Ini kalau kita gambar. Ini A, B, C, D. Ini kan garis pada bidang DBFH. Ini titik A, kalau kita tarik garis tak ke C, ini kan pasti tegak lurus karena mereka diagonal. Oke, berarti untuk cara hitungnya ini 12, ini 5, ini pasti ingat diagonal kalau saling berpotongan itu membagi 2. Ya, berarti kita harus cari dulu panjang AC dengan Pitagoras. Berarti AC itu ingat dia sisi miring, berarti ditambah 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Hasilnya itu 13 ya. 12 kuadrat itu 144 tambah 5 kuadrat itu 25. 169 ya. Akar 169 itu 13. Oke. Nah, berarti ini panjang AC itu 13. Tapi kan ini O saja ya. Cici mau bilang saja O. Kan jarak A ke bidang HDFE kan kita umpamakan ini DB, dia bagi 2, berarti jarak A ke sini kita kasih nama titik O. AO itu bagi 2-nya aja, 13 bagi 2 6,5. Oke, gampang kan? Nah, itu kalau ini masih gampang kalau bidangnya itu merupakan bidang-bidang ofisial si balok atau kubus. Maksudnya apa? Seperti diagonal bidang, atau memang bidang sisi kirinya, bidang sisi kanannya, atau bidang sisi bawahnya. Itu gampang, tinggal kita cari saja garis-garis dalam situ kan. Tapi bagaimana kalau dia bidangnya sudah aneh bentuknya, sudah DBG, itu kan sudah bukan bidang ofisialnya si balok. Nah, itu caranya. Cara menghitung jarak dari suatu titik ke suatu bidang yaitu: 1. Tentukanlah satu garis pada bidang yang tegak lurus terhadap titik tersebut. Kedua, cara menghitung jaraknya dapat kita menggunakan rumus 1 Pitagoras
dua trigonometri yaitu sin kostan, ketiga luas segitiga yaitu 1/2 alas kali tinggi, dan keempat dalil proyeksi segitiga. Nah, oke, ini jarak titik D ke bidang ACH pada gurus ABCD EFGH. Oke, ACH itu yang mana? Ini ya, A, C, H. Oke, ini bidang ini. Sedangkan titiknya itu si D. Nah, ini berarti CC mau ambil ini di tengahnya garis ini, garisnya ya. Kenapa? Karena ketika BD berpotongan dengan ini, maka garis ini akan berada di tengah segitiga ya. Mungkin gambarnya CC jelek, tapi ini pasti di tengah segitiga ini, garis potongnya ini ya, sehingga membagi dua segitiga dan membagi dua juga ini diagonalnya. Oke, ketika CC gambar ulang, ini berarti dia menjadi segitiga. Lihat segitiganya dengan siku ini harus siku-siku kan, dari garis yang dibentuk dari bidang dengan D ke garis tersebut. Jadi kalau Cece gambar ulang itu, ini kita kasih nama O ya, karena dia kan di tengah situ ya, O, dan ini Cece kasih nama D aksen, jadi ini juga D aksen. Nah, untuk tentukan dia punya panjang sisinya, pertama untuk DH itu pasti rusuk kubus, yaitu langsung saja akar 3. Nah, untuk OD kan tadi itu adalah, kalau ini alasnya BCDA dengan ini diagonalnya, dan dia membagi dua. Ini kan dia bagi dua, jadi kita harus cari dulu si BD dengan catatan pada kubus. Untuk mencari diagonal bidangnya adalah sisi akar 2. Nah, sisi di sini kan akar 3 kali akar 2 berarti akar 6. Berarti panjang BD itu akar 6. Tapi kita hanya butuh setengahnya. Oke, berarti akar 6/2. Ini menjadi akar 6/2. OH sama dengan akar, dia kan yang garis miring ya, dia kan garis miring. Kenapa dia itu siku-siku? Cece, kenapa bisa dia siku-siku? Ya, D siku-siku itu karena dia adalah diagonal bidang. Diagonal bidang berbentuk persegi 4, otomatis siku-siku di setiap sudut-sudutnya. Yang terkena ini segitiga, berarti D itu adalah siku-siku. Oke? Nah, berarti kita cari si OH ya. OH-nya itu dia adalah garis miring, berarti dia yang ditambah ya. HD kuadrat ditambah OD kuadrat. Oke? Nah, akar 3 kali akar 3 itu 3, tambah akar 6 kali akar 6, 6. 2 pangkat 2 itu 4. Ini kita harus samakan dulu ya penyebutnya. Ini kan per 1 cuma biasa tidak ditulis. Berarti ambil 4. Ingat yang di bawah itu bagi, yang di atas itu kali. 4 bagi 1 4. 4 kali 3 12. 4 bagi 4 1. 1 kali 6 6. Berarti dia menjadi akar 18/4. Kita keluarkan satu-satu ya. 18 itu berarti, atau dalam kata lain 3 kuadratnya keluar jadi 3, sisa 2. 4 keluar menjadi 2. 4 yang ini ya, keluar jadi 2. Oke, berarti kita dapat OH itu 3 akar 2/2. Cece mau pakai dulu yang pertama sin kostannya. Cece ini akan melakukan 3 macamnya. Jadi pertama kalau yang sin kostan itu seperti ini. Ini siku-siku, berarti ini ODH. Kan di sini alfanya. Ingat yang miring ya, hanya diperlukan yang miring dengan sisi depan karena kan sin. Cece mau pakai sin saja. Oke. Nah, kemudian satu segitiga kecilnya. Oke, yang siku-siku di D aksen. Temannya D aksen D, kemudian H. DH itu akar 3. Akar 3. Kemudian DD aksen itu yang kita cari. Itu X, itu jarak titik yang harus kita cari kan. Nah, kan Cece bilang tadi alfanya ini kan. Berarti kan Cece bisa bilang sin alfa sama dengan sin alfa, kan sama, sin per sin pasti sama kan. Nah, sin itu adalah depan per miring, depan per miring. Jadi untuk segitiga yang ini ya, depannya itu, lihat depannya itu akar 6/2.
Wah. Oke. Per miringnya itu 3 akar 2 per 2. Oke, sama dengan X per miringnya itu akar 3. Saya bikin dulu akar 6 per 2 dibagi 3 akar 2 per 2. Ini kan kalau pada pecahan untuk bagi berarti bagi menjadi kali, yang keduanya dibalik. Oke. Nah, ini 2 dengan 2 baku eliminasi. Akar 6 dengan akar 2. Akar 6 bisa digabung jadi begini kan? Jadi 6 bagi 2 itu adalah 3. Berarti nanti akar 3 per 3. Oke? Sama dengan X per akar 3. Oke? Berarti sini menjadi, ini kan kali silang. Akar 3 kali akar 3 itu 3. Kan akar 3 kali akar 3 itu akar 9. Akar 9 itu 3. Oke? Dan ini jadi 3X. X berarti 3 bagi 3. 1. Berarti ternyata jaraknya adalah 1. Oke, itu kalau menggunakan trigonometri atau sin kostan ya. Bagaimana kalau Cece mau menggunakan cara yang lain? Oke, nah berikutnya Cece mau pakai rumus luas ya. Nah, kita berpatokan lagi kembali pada ini segitiga yang tadi kita buat ya. Oke. Nah, rumus luas itu kan ingat luas segitiga sama dengan luas segitiga, yaitu 1/2 kali alas kali tinggi sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, luas yang ini Cece mau ambil itu yang ini. Ini alasnya, ini tingginya. Ingat, alas dan tinggi itu selalu tegak lurus. Jadi Cece ambil alasnya itu yang pertama akar 6/2 dikali akar 3. Kemudian untuk segitiga yang kedua ini Cece ambil alas dan tingginya itu yang ini. Alas dan tinggi. Oke? Berarti alasnya Cece ambil 3 akar 2 per 2 kali tingginya itu sih yang dicari, X saja ya. Kita kasih nama X. Oke, berarti ini eliminasi 2 dengan 2. Oke. Oke, tidak ada. Akar 6 kali akar 3 berarti kan digabung jadi akar 6 kali akar 3. Oke, ini 3 akar 2 X. 6 kali 3 18. 3 akar 2 X. Nah, 18 itu berapa? 3. Ternyata 3 pangkat 2 kali 2. Jadi kalau di sini 3 pangkat 2-nya keluar kan? Menjadi 3. 2-nya tidak bisa keluar. Oke, 3 akar 2 X. Berarti X sama dengan 3 akar 2. 3 akar 2 ini pindah menjadi 3 akar 2. Berarti X sama dengan 1. Sama kan dengan jawaban yang tadi? 1. Nah, oke, berikutnya itu Cece mau pakai dalil proyeksi segitiga ya. Jadi untuk itu kita menentukan dulu yang kita cari kan D aksen D kan, kita umpamakan itu dalam X saja. Oke. Nah, yang kedua adalah ini kita bagi ada 2 segitiga. Segitiga ini dengan segitiga yang ini. Ada 2 segitiga kan? Dengan sama-sama panjang D aksen D-nya itu sama kan? Sehingga sini Cece bisa buat 2 segitiga. Segitiga dulu ya. Dengan segitiga pertama D aksen ini siku-siku D aksen DH dengan D aksen OD. Oke. Nah, di sini kan OH itu yang panjang. Kan? Sedangkan kita mau cari itu D aksen H. Berarti Cece umpamakan saja ini dengan Y, D aksen H. Berarti untuk mencarikan OD aksen itu kan berarti OH dikurang D aksen H dapat OD aksen. Berarti 3 akar 2 per 2 dikurang si Y. Oke, ini dikurang D aksen H. Tadi kita kasih nama Y. Oke, berarti ini X sama dengan X. Oke, ini. Kedua segitiga ini pasti sama panjang kan karena berhimpitan. Oke, berarti rumusnya untuk mencari segitiga D aksen D berarti X sama kan X dan X. Untuk mencari itu berarti Pitagoras. Ingat, mencari sisi pendek berarti sisi yang panjang dikurang yang pendek.
Berarti kita ini fokus tulis segitiga ini. Berarti X itu adalah HD itu akar 3 dikurang D aksen H. D aksen H itu Y. Kemudian X itu DO itu yang tadi. Ini akar 6/2 dikurang ini D aksen O. D aksen O tadi ini kan. Berarti kurang 3 akar 2/2 dikurang Y kuadrat. Oke. Nah, ini eliminasi. Sama kan? Habis itu berarti akar 3 dikuadratkan menjadi 3 kurang Y kuadrat sama dengan akar 6/2 dipangkatkan 2. Itu menjadi akar 6 pangkat 2 itu 6. 2 pangkat 2 itu 4. Perkecil. Bagi 2 dua-duanya. Berarti 3/2 bagi 2 bagi 2. Oke. Berarti ini adalah 3/2 dikurang. Nah, sekarang untuk yang ini. 3 akar 2/2 dikurang Y pangkat 2. Itu caranya CC itu ini dulu yang dikuadratkan. Oke. Berarti 3 kali 3 9. Akar 2 kali akar 2 2. Per 2 pangkat 2 itu 4. Oke. Dikurang. Kemudian ini kali Y negatif Y dikali 3 akar 2/2. Itu hasilnya 3 akar 2/2 kali 2 dulu ya supaya gampang. Eliminasi sisa 3 akar 2 kali Y 3 akar 2 Y. Oke, kemudian berikutnya adalah ini yang dikuadratkan menjadi positif Y kuadrat. Nah, ini kita perkecil ya. 3 kali 2 itu 18/4. Ini sama saja nah. 18/4 itu diperkecil 9/2 ya. Ini dibagi 2, ini juga dibagi 2. Oke? Berarti jadi 9/2 kurang 3 akar 2 Y tambah Y kuadrat. Berarti di sini Cici bisa tulis. Nah, menjadi 3 kurang Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Nah, negatif ini harus dikali masuk ya. Oke? Berarti negatif kali 9/2 berarti negatif 9/2. Negatif kali negatif 3 akar 2 Y. Positif 3 akar 2 Y. Negatif kali positif Y kuadrat Y kuadrat. Mana sini yang eliminasi ini eliminasi. Oke, 3 sama dengan ini kan 2 sama kan 3 kurang 9 negatif 6 tambah 3 akar 2 Y. Nah, ini kasih pindah. Oke, berarti 3 akar 2 Y 3. Negatif 6/2 dipindah menjadi positif 6/2. Atau 6/2 ini Cece bisa ganti jadi 3 ya. Oke, 3 tambah 3 6. 3 akar 2 Y. Oke, lanjut berarti Y sama dengan 6. 3 akar 2 pindah menjadi bagi 3 akar 2. 6 dengan 3 eliminasi jadi 2. Nah, ingat berarti jadi 2 akar 2 kan? Nah, dalam pecahan tidak boleh di bawahnya itu ada akar. Sehingga untuk menghilangkan akarnya kita rasionalkan dengan mengkali akar itu sendiri. Ingatlah per akar itu per akar itu. Oke, berarti menjadi 2 akar 2 per 2 menjadi eliminasi sisa akar 2. Ternyata Y kita dapat itu adalah akar 2. Berarti si DH ini adalah akar 2. Ini DH akar 2. Oke. Nah, kita bisa mencari X. Nah, kita cari misi X dengan segitiga tadi. Kan Y-nya tadi kita sudah dapat. Oke, D aksen D ini H. D aksen D itu X, D aksen H itu akar 2 dan DH itu akar 3. Ya, kita cari si X dengan Pitagoras. Berarti yang miringnya DH dikurang yang sisi pendeknya itu akar 2. Kita kan mencari sisi pendek. Oke. Berarti 3 akar 2 itu 3 dikurang akar 2 pangkat 2 itu 2. 3 kurang 2 1. Akar 1 1. Sama kan jawabannya? Jika panjang rusuk kubus adalah akar 3.
Ga. Dan Q ada pada AD. Oke, Q ada pada AD. Dan Aki itu 1 cm. Oke, itu bidang BQF-nya. Nah, kemudian sekarang tentukanlah jarak A ke bidang BQF. Nah, sekarang kita cari pada garis pada bidang ini yang kira-kira kalau terhadap A ini dia kalau kita tarik garis dia tegak lurus. Kira-kira yang mana? Ini untuk lebih mudahnya Cece gambar saja dulu ya. Dia punya ini. Ini kalau Cece tarik garis toh dia menjadi setengahnya kan. Jadi hanya menjadi balok A, B, T, Q dengan E, F, Y, Z. Cece bisa gambar ulang menjadi seperti ini. Nah, Cece kasih pindah ya Q, B, F-nya di sini. Oke, jadi ini lihat. Q-nya betul-betul pas di ujungnya balok, tidak di seperti gambar pertamanya kita itu. Lihat, jadi Cece betul-betul mau ambil itu hanya sebatas A-Q, bukan AD. Jadi Cece potong itu sampai sininya. Jadi ini dipotong. Jadi sepotong 1 cm di bagian sininya. Oke? Nah, sekarang berarti jarak AB itu kan dia masih tetap rusuk akar 3. Sedangkan AQ pada soal tadi AQ itu adalah 1. Ini 1 cm. Oke? Nah, sekarang lihat baik-baik pada QBF ini. Kan kalau Cece penuhkan dia itu sebenarnya bidang diagonal. Kan? Nah, berarti untuk cari jarak A ke bidang QBT itu kalau pakai Cece umpamakan tarik garis seperti ini. Dia kan menjadi sama-sama bidang diagonal. Ingat, kalau bidang diagonal saling berpotongan ini pasti tegak lurus. Otomatis garis AT itu tegak lurus terhadap QB. QB merupakan garis pada QBF. Oke, jadi untuk menentukan jarak titik A ke bidang QBF itu adalah ini, langsung saja ini ke sini. Atau kalau Cece gambar ulang itu, kita fokus di alasnya ya. Ini A, B, T, Q. Ini 1 cm, ini akar 3. Garis pada QB kita ambil untuk tegak lurus terhadap titik A itu adalah yang ini. Ingat, diagonal kalau saling bertemu berpotongan itu pasti tegak lurus. Oke, berarti ini kasih O ya. AO itulah jarak titik A ke bidang BQF. QB itu adalah, lihat, dia itu siku-siku di sini kan? Dia kan ini. Oke? Otomatis QB itu adalah akar QA kuadrat ditambah AB kuadrat. 1/1 1. Akar 3 pangkat 2 itu 3. Akar 1 tambah 3 itu 4. Akar 4 itu 2. QB itu 2. Lihat di sini, Cece mau pakai rumus luas segitiga. 1/2 kali alas ketinggi sama 1/2 kali alas kali tinggi. Yang pertama itu segitiga ini. Ini alasnya, ini tingginya. Oke? Berarti 1/2 kali alasnya itu akar 3, tingginya itu 1. Kemudian yang sebelahnya itu Cece mau ambil yang ini. Alasnya itu yang QB dan tingginya itu yang A. Oh, ingat, kenapa bisa? Ingat, tegak lurus. Alas dan tinggi pada segitiga itu selalu tegak lurus. Oke, berarti untuk alasnya adalah QB itu 2 dan tingginya itu adalah yang kita cari si AO alias X. Oke, 1/2 eliminasi. Akar 3 kali 1 akar 3, 2 kali X 2X. X sama dengan akar 3 2, pindah menjadi 1/2. Atau kalau Cece bisa tulis ulang itu menjadi 1/2 akar 3. Supaya kita bisa terus belajar bersama, dukung aku ya dengan cara like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Kalau ada pertanyaan atau request materi, silakan tulis di kolom komentar atau DM ke Instagram Cece. Bye-bye.